Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi' wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahsurna ma'a zumratil ulama al-amilin was-sulaha wasyuhada. Allahumma ya Rabbana narzuqna murafaqata habibika Sayyidina Muhammad fil jannah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab At-Tabyin wal Al-Kashfu wat-Tabyin fi ghururil khalqi ajma'in. Kitab yang sungguh-sungguh wajib jadi bacaan untuk semua orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan meniti kemuliaan, agar tidak tertipu di dalam perjalanannya. Kita masih di dalam pembahasan ulama-ulama yang tertipu, bukan orang bodoh yang tertipu. Akan tapi kita masih membicarakan tentang ada ulama-ulama yang tertipu. Ada beberapa kelompok, bukan satu kelompok. Kalau orang bodoh kemarin cuma satu kelompok, orang kafir satu kelompok. Tapi giliran Imam Ghazali berbicara tentang ulama yang tertipu, ada 9. Ini ada banyak sekali, dan hari ini kita masuki yang ke-9. Al-firqatu tasi'atu, kelompok yang ke-9 dari orang-orang yang tertipu dari para ulama itu. Ente semuanya calon ulama, harus paham nih, jangan sampai tertipu. Dipikir selamat tapi tidak selamat. Firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi, minhum, dari ulama-ulama yang tertipu. Mereka adalah orang yang futinu bi kalamiz zuhad. Dalam naskah lain qana'u. Kurang lebih maknanya, kalau futinu terfitnah, tertipu dengan kalamiz zuhadi, dengan pembicaraan-pembicaraannya para ahli zuhud yang sesungguhnya. Membaca buku-buku Ihya Ulumuddin misalnya. Oh, di majelisnya Ihya Ulumuddin yang dibaca. Kalau membahas dia bisa detail. Dalam dia menjelaskan tentang Ihya Ulumuddin dan isinya. Dalam naskah lain bukan futinu tapi qana'u. Artinya nerima apa adanya dari apa yang didengar dari kalam zuhad, omongan para ahli zuhud. Ahli zuhud itu adalah orang-orang yang meniti jalan Allah dengan berusaha untuk menjauhkan mereka dari dunia, menghindarkan kecintaan dari dunia. Ada ulama-ulama yang tertipu, mereka terbius dengan pembicaraan mereka, akan tapi hanya diserap kalimat-kalimatnya saja yang diambil. Omongan zuhad wa ahadithim, dan pembicaraan-pembicaraan, baik yang dituliskan oleh mereka para ulama-ulama ahli zuhud itu, ahli tasawuf, ataupun yang didengar dari bacaan, dari omongan mereka, atau yang dibaca dari buku mereka tentang fi dhammid dunya, tentang hal-hal jeleknya dunia, mencaci dunia. Dia membacanya dengan jelas, dan dia bisa menjelaskannya dengan fasih waktu ia membaca buku tentang dhammud dunya, mencaci dunia. Fayu'idunaha, dan kemudian dibaca oleh ini orang yang tertipu ini. Dia bisa merekam yang didengar dari para zuhad itu, para orang zuhud, para ulama-ulama itu. Dia bisa menghafal dari kalimat-kalimat yang ditemukan di buku. Kemudian yu'idunaha, ia bisa menyampaikannya persis, bahkan bisa lebih. Karena dia punya kelebihan mungkin dengan kalimat yang indah. Dia bisa mengemas, mungkin lebih sendu. Orang pun kalau mendengar terpukau, hebat. Ala nahwi ma yahfadunahu, dia bisa menyampaikan seperti yang pernah mereka hafal. Oh, ini jago-jago ceramah, penyampai pesan-pesan ahli tasawuf. Bicara tentang maqamat, tentang maqam, lataif sini, oh Masya Allah.
Kalau berbicara tentang dunia tasawuf sampai semalam dengan jamaahnya sampai jam 3 asik dunia tasawuf. Hebat. Tentang kalam-kalam yang dahsyat. Luar biasa. Dan mungkin nanti sampai derajat masuk bab pembohongan. Bertemu Nabi SAW. Saya sudah ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Atau mulai sudah pembicaraan yang lantur. Seperti orang-orang hebat benar. Dia pintar ngomongnya, Dok. Karena apa? Ia membaca buku tentang kalamnya zuhad. Tapi dinukil seutuhnya, lalu disampaikan. Dan dia menganggap bahasanya kalau sudah menyampaikan, dia bisa sama dengan para zuhad itu, para ulama-ulama ahli zuhud. Ala nahwi ma yahfadunahu, mereka bisa menyampaikan kepada orang lain, yu'idunaha, mengulang-ulanginya. Ala nahwi ma yahfaduna, seperti yang mereka hafal, persis. Min kalamin, dari ungkapan-ungkapan para ahli zuhud, ulama-ulama ahli tasawuf, hafiduhu, yang ia hafal. Min ghairi ihatatim bima'aniha, tanpa ia bisa memahami, menguasai tentang makna-makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat para zuhad. Ini adalah tasawuf lahir. Dan dia jago siasat. Dan kalau sudah berbicara, mungkin orang, dia ngerti bahasanya. Kalau dia berbicara, orang menganggap, atau ia menduga bahasanya, kalau dia sudah membicarakan tentang maqamat, makom ahli tasawuf, orang menganggap dia sudah punya makom. Dan banyak semacam ini. Disebutkan teman Dr. Buti dan sebagainya itu sangat mengkritisi tentang orang yang hanya di makomnya orang awam bercerita tentang makomat tinggi. Tentang makom ini, makom itu, makom. Kadang membahas kalimat yang tidak penting, orang pun tidak akan mampu diajak membedakan misalnya mana yang lebih tinggi antara makom ridho dengan makom mahabbah. Dibahas 2 jam. Yang penting orang bagaimana takut bermaksiat. Makom mahabbah dan makom ridho. Makom ini sampai. Kadang dibahas kalam-kalam satahat. Kalam-kalam para waliullah yang sebetulnya tidak boleh dihadirkan di orang awam. Dibahas. Sehingga kadang-kadang gaya-gaya ketularan. Gaya-gayaan ngomongnya yang aneh-aneh. Sudah mulai ini. Wali-walian. Wali palsu. Wah. Ini biasanya bapaknya wali, anaknya bandel. Kemudian pura-pura jadi wali kayak bapaknya. Terus. Omongannya sudah mulai tinggi-tinggi begitu. Ya ini setiap malam dibicarakan tentang makom. Faya'iduhu, memberikan nasihat kepada ulama-ulama kadang-kadang. Memberikan nasihat kepada orang lain. Oh, nasihatnya tentang riya, tentang mahabbah kepada Allah, tentang mahabbah kepada Rasulullah, tentang bagaimana kita itu mengalami ad-dzauqiyat, pengalaman-pengalaman rohaniat, bagaimana bertemu dengan Nabi SAW, dengan hayalan-hayalannya. Karena dia membaca para ahli tasawuf, ahli zuhud, memang mereka sudah sampai makomnya. Dan pengalaman para ahli tasawuf, ahli zuhud itu dzauqiyat, dzauq. Sebetulnya tidak bisa diceritakan oleh orang kecuali orang itu punya pengalaman yang sama. Maka para ahli tasawuf, ahli zuhud, ahli hakikat di saat menuliskan sesuatu itu hanya pengalaman pribadi. Orang membacanya pun belum faham. Karena apa? Ini dzauq. Dzauq itu tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang sama. Pernah merasakannya, dzauq, perasaan. Rasa yang dirasakan oleh hatinya, yang dirasakan oleh pengalamannya. Nggak mungkin diceritakan kepada orang, kecuali orang itu punya pengalaman yang sama. Maka jangan terlalu obral dzauqiyat. Apalagi dzauqiyat palsu. Seperti halnya kita berbicara tentang rasanya madu kepada orang yang tidak pernah minum madu. Biarpun kita ngomong sampai kesel, jelaskan madu itu manis, dia akan bertanya manis kayak apa? Kayak gula? Oh bukan. Terus kayak apa? Kayak permen? Bukan. Terus kayak apa? Apa kayak manggis? Bukan. Bingung. Kita menjelaskan karena manis itu dzauq, rasa. Biarpun kita bercerita tentang manis, kita umpamakan kayak 1000 macam manis pun tidak akan bisa. Kecuali kita beri 1 sendok madu dan kita masukkan ke mulutnya, dia diam. Begini, selesai. Dzauq. Dan maqamatnya para aulia, para zuhad, para solehin itu dzauq. Nggak mungkin diceritakan kepada orang awam. Biasanya yang sering bercerita tentang dzauqiyat kepada orang awam itu hanya pengen makom. Seandainya pun dia bertemu dengan Nabi Muhammad setiap minggu, tidak boleh dia cerita. Karena itu pengalaman pribadi yang kadang menjadi fitnah kalau diceritakan. Apa maksudnya orang ketemu Rasulullah dalam mimpi kemudian cerita? Kalau bukan ingin diagungkan dan disanjung oleh orang. Oh hebat, sudah ketemu Rasulullah. Banyak, ada sebuah majelis ketemu setiap malam Jumat, saya ketemu Rasulullah. Setiap ini, siapa ente ketemu Rasulullah? Kalaupun ente benar ketemu Rasulullah, itu adalah rahasia pribadi antara engkau dengan Rasulullah. Mahal harganya. Karena ini kecintaan yang luar biasa. Tidak akan disampaikan ke orang. Takut Nabi Rasulullah tidak nemui lagi. Ini obral di majelisnya. Sudah ketemu Rasulullah. Masya Allah. Makom. Saya ketemu wali ini. Saya dapat pesan begini. Kelas. Melambung pembicaraannya. Kadang membuat halaqah khusus.
Pengennya hanya disanjung bahasanya. Kalau dia sudah bicara tentang maqamat para ahli zuhud, sudah tidak ada orang yang bisa faham. Wah, ilmunya tinggi. Nah ini sanjungan. Memang orang awam tuh memang lebih gampang menilai hebat tuh di saat mereka tidak faham. Subhanallah, tidak ngerti sampean saya. Oh, Nabi Muhammad itu yukallimuna sa'ala qadri uqulihim kok. Nabi itu kalau berbicara berusaha sesuai dengan akal orang yang diajak bicara. Lah kalau ada orang ngomong nggak faham, dipikir makomnya tinggi, itu ada. Ini yang dicontohkan Imam Ghazali. Ada orang semacam ini. Wa ya'iduhum, dia memberikan nasihat kepada mereka. Al-wahid, wa fa ya'iduhum al-wahidu minhum, dalam naskah lain al-wahidu minhum. Salah satu dari mereka bisa berceramah, menyampaikan ke orang lain tentang makom-makom tadi, tentang dunia tasawuf, tentang dhammud dunya, tentang kehinaan dunia, tentang awas. Ingat masih pertemuan yang lalu, lihat, ada orang berbicara tentang zuhud dengan lidahnya, tapi lisanul hal, perilakunya menyeru orang untuk dunia. Lidahnya si anti dunia, tapi ternyata yang dipikirkan mobil mewah, bangunan megah, semuanya barang-barang mewah. Itu hanya di lidah saja. Ini termasuk golongan orang yang semacam ini, yang kata Imam Ghazali. Wa ba'dhum fil magharib, di mihrab-mihrab, masyaallah, ceramah lantang tentang akhirat, tentang benci dunia Allah. Alaikum awas wa iyyakum wa hubbad dunya wa yuhibbat awas wa iyyakum wa dunya. Waalaikum bil akhirati, awas akhirat, tekuni akhirat. Seolah dia bahkan mungkin saking pandainya dia mungkin barengnya dengan tetesan air mata, orang terpukau pada menangis. Akan tapi yang dipikirkan, kapan saya harus ganti mobil mewah, bagaimana aku harus mempunyai rumah megah, dan seterusnya. Wabadhum fil aswaq ma'al julasa, kalau sudah kumpul di pasar dengan teman-temannya, sudah bicaranya melambung. Dan ada orang semacam ini, jago bicara tasawuf, tasawufnya di akal. La yatajawazu an hanajirihi, tidak turun sampai tenggorokannya. Jago ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu zuhud. Dia bisa menjelaskan bahwasanya dunia itu hina, akan kita tinggalkan pun, kita pun akan mati dan kita akan busuk. Oh, dunia, lihat, semuanya akan menemukan dunia hanya sepintas saja. Setelah itu apa yang kita ketemu? Oh, berbicara hebat, akan tapi hanya di lidah saja, akan tapi ia sendiri tidak pernah merasakan apa yang dibicarakan. Ini orang yang tertipu dari orang-orang ulama. Makanya ilmu tarbiyah itu penting. Nasyikhah, dunia tarbiyah itu adalah bukan sekedar orang berbicara dengan lidahnya atau memahami dengan akalnya, akan tapi diajari oleh para guru untuk dzauq, merasakan apa yang diomongkannya, memahami makna-makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang bertebaran di buku-buku yang tertulis atau di lidah para ulama. Wa yadullu, dan mereka menduga bahwasanya dengan berbicara tentang kezuhudan, tentang tasawuf, tentang benci dunia, tentang mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, dia menduga bahasanya dengan berbicara seperti itu sudah cukup, akan najin indallah, akan dianggap selamat di hadapan Allah. Wa annahu maghfurun lahu, dan dia merasa bahasanya dengan demikian itu maghfurun lahu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Dan ini kata Imam Ghazali, ada manusia semacam ini. Kita tidak usah mencari-cari orangnya, karena kita tidak ingin ada orang seperti itu. Karena itu orang yang tidak benar. Ini nasihat Imam Ghazali untuk kita. Suatu ketika, pada waktunya giliranmu akan menjadi tokoh, seorang ulama, maka ingat, jangan hanya senang mengemas lidahmu dengan kalimat-kalimat mulia, hanya untuk menutupi kebusukan di dalam hati. Kalau memang orang itu, memang biasa penipu itu, kalau dia adalah seorang pencuri, agar dia aman dari tuduhan pencuri, dia harus berbicara tentang bahasanya, ayo kita berantas pencurian di sini. Wah, kan enak. Pencuri agar aman, dia tertuduh pencuri, dia harus paling pandai menyuruh, kalau cerdas dia. Bahwasanya kita harus, dia mau mengemas bahwasanya, ayo kita gerakkan pemberantasan pencurian, mengantisipasi bagaimana agar pencurian tidak terjadi. Hebat, padahal dia memang pencuri kelas beratnya begitu. Sama, dia tuh menutupi kecintaannya kepada dunia, agar tidak diketahui oleh orang, maka dia harus banyak-banyak bercerita tentang dhammud dunya, kehinaan dunia. Kehinaan dunia. Jadi berbicara tentang kehinaan dunia, awas dunia, awas dunia, awas dunia. Semuanya itu ada dalilnya, kata Imam Ghazali. Harus ada buktinya kalau orang mengatakan dhammud dunya. Hidupnya adalah untuk akhirat, hartanya untuk akhirat, semuanya untuk akhirat, itu dhammud dunya. Kita lihat orang kaya Imam Malik, dan saat ini pun kita menemukan orang yang kaya raya, yang dicari duit, akan tapi yang dipikir akhirat, kita masih menemukan. Hari zaman sekarang orang membantu di mana-mana,
Tapi dia kelihatannya dunia. Bicaranya si dunia dia. Setiap hari bisnis. Akan tapi yang dipikirkan adalah akhirat. Begitu sebaliknya. Mungkin ada orang yang kerjaannya bicara tentang akhirat. Tentang hindanya dunia. Akan tetapi ternyata perilakunya atau ataknya, pikiran dan hatinya adalah hanya urusan dunia-dunia. Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa ila innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila innallaha yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum innallaha yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakinallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat gambar zahirmu yang terucap oleh lidahmu, akan tapi yang kau rasakan dengan hatimu, yang ada di dalam hatimu. Dan ini harus kita tanamkan. Apalagi memang luar biasa kalau sudah kadang dusta itu, dusta mengaku mendapatkan wasiat-wasiat, mengaku menjadi wakil, wakil si fulan dan fulan. Yang paling banyak saat ini adalah mengaku ketemu Rasulullah, ini paling praktis. Kalau pengen dianggap cepat jadi wali, ngaku ketemu Rasulullah ini. Hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta kepada Allah dengan sengaja itu siap-siap masuk neraka. Neraka. Nah, ini memang kalau sudah makam dunia tasawuf itu hebat. Tasawuf itu hebat. Akan tapi penjahat di dalamnya adalah juga pakai baju tasawuf. Karena tasawuf itu kendaraan mewah di dunia dan di akhirat. Sebab orang ahli tasawuf itu pasti mahbub, pasti dicintai di dunia. Sehingga banyak orang pakai baju tasawuf untuk mencari dunia. Dunia masyaikh maqam, guru tarekah. Guru tarekah la ilm wala amal. Ilmunya tidak ada, amalnya tidak ada. Bapaknya mati langsung nengkreng jadi guru tarekah. Oh. Dan guru tarekah di Indonesia ini lebih dikurumunin orang daripada guru ilmu. Dan ini persis yang dia katakan Dr. Buti. Bahwasanya di Syam itu banyak guru tarekah itu menjadi murid pun tidak pantas. Wah, bikamnya maqamat, tapi hukum tidak berjalan. Tidak terlihat di anaknya menjalankan syariat Nabi SAW. Bukan auratnya ditutup. Perilakunya pun Masya Allah. Kemewahan yang ada di dalam rumahnya. Tidak menunjukkan kalau dia adalah ahli tasawuf, seorang guru tarekah. Akankah kita berguru dengan semacam ini? Syekh Sulaiman Al-Qurdi menyebutkan dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub. Syaratnya seorang guru tarekah yakuna aliman wari'an zahidan. Syarat-syaratnya seorang guru tasawuf, guru syah itu harus dia seorang alim. Dan enggak ada kekasih Allah kecuali orang alim. Waliullah pasti alim. Kalau Allah mengangkat wali, kalau dia orang bodoh pasti akan Allah ajari. Alim fil akhirati wa alim bidhammid dunya. Dia ngerti tentang akhirat. Bukan hanya pandai berbicara, akan tapi diberi oleh Allah ilmu kesadaran akan akhirat. Ini waliullah enggak ada. Bahkan sekarang betul di Syam ada guru tarekah tidak pantas jadi guru tarekah. Itu yang hanya mengumpulkan kalimat-kalimat dahsyat dan hebat diucapkan kepada jamaahnya 5 menit, 3 menit, 4 menit. Waduh, ulama pengikutnya sudah terkagum-kagum, subhanallah pembicaraannya. Padahal dia hanya di lidah dan yang dihafal. Makanya ada dunia masyikhah tarbiyah. Tarbiyah itu membentengi. Membentengi agar kita tidak masuk dalam kesombongan, tidak masuk dalam riya. Itu tarbiyahnya. Bukan diwaris begitu saja, tidak. Makanya dunia tasawuf mewah. Dunia tasawuf mewah, dunia kemewahan ini. Mewah di dunia dan mewah di akhirat. Biarpun kelihatannya pakainya sompang-camping, ketahuilah akan dipandang orang. Dimuliakan, dihormati. Sehingga lihat, jangan main-main dengan agama ya. Jangan main-main dengan akhlak. Agama dan akhlak itu mahal. Sehingga orang itu kalau berbuat jahat harus pakai akhlak dan pakai agama. Pakai akhlak menyamar dengan orang yang baik, tatanya mencuri. Kan akhlak dulu, lihat. Kalau mau mencuri rumahnya seseorang, apakah dia menampakkan sifat pencuriannya? Ya tidak dong, baik dulu, mungkin rajin sholat dan sebagainya. Akhlak, agama, setelah itu. Agama itu mahal. Orang perang, orang mau nyari kursi kepemimpinan pun harus mampir pondok, ketemu kiai, karena menganggap agama itu mahal. Aslinya. Cuman agama itu hanya di teori mereka, ngerti agama itu mewah. Dunia akhlak tasawuf itu mewah. Makanya dia gunakan hanya di saat butuh. Ya, lihat calon-calon itu. Ya, kalau sudah ramai mendatkan jadi apa, langsung dekat kiai, hadir pengajian. Masya Allah, atas nama, kadang-kadang ngaku-ngaku saya dekat kiai, foto sama kiai, besok diekspos di koran dan sebagainya. Karena agama dan akhlak itu mahal memang. Tidak bisa dipungkiri, akhlak itu mahal. Makanya hati-hati. Karena itu barang mahal di saat kau menggunakannya, jangan sampai engkau gunakan untuk kerendahan.
Oh, bertata krama baik, tapi ternyata hanya pengen disanjung oleh bangsa manusia. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Ada manusia tertipu, dia adalah seorang alim yang sedang mengumpulkan kalimat-kalimat dahsyat dari para ahli zuhud. Ternyata dengan kalimat dahsyat itu hanya pengen dikagumi dia oleh pengikutnya. Oh, makomnya tinggi, makomnya tinggi, makomnya tinggi. Makanya hindarilah bicara orang yang berbicaraan yang enggak penting. Kallimun nasa ala qadri uqulihim, ala qadri uqulihim. Kalau engkau sebagai ustaz sudah, bicaralah dengan manusia sesuai apa yang mereka butuhkan. Tidak usah berbicara yang aneh-aneh. Berbicara yang orang enggak faham. Ala orang semacam ini dia tertipu benar karena dia menganggap dengan dia berbicara setiap hari tentang dunia yang hina dan sebagainya, tapi tidak diterapkan di hatinya. Bihifdhihi kalamiz zuhad. Dia menghafal omongan para zuhad. Ada lanjutannya, itu ada naskah dan naskah yang satu lagi kurang. Di naskah lain kita menemukan setahu annahu maghfurun lahu, sesungguhnya dia merasa diampuni oleh Allah. Ada terusannya bihifdhi kalamiz zuhad, cukup dengan menghafal omongan-omongan. Pandai menghafal, pandai bercerita. Kalau cerita maqamat itu luar biasa. Maqam 1 bicara tentang hawa nafsu yang 7 itu. Rentetannya ada nafsul ammarah bisu'u, nafsul lawwamah, muhammadul hammah, kemudian nafsul radiyah, mardiyah, kemudian nafsul kamilah. Oh, bicarakannya bisa dahsyat. Akan tapi dia tidak tahu dia bagian di mana nafsunya dia. Jangan-jangan nafsunya masih nafsu ammarah bisu'. Namanya itu tasawuf teori. Tasawuf teori oleh sebenarnya. Teori tasawuf. Padahal tasawuf bukan teori, tasawuf itu praktek. Orang mungkin tidak ngerti ilmu tasawuf, akan tapi dia ngerti bagaimana tawadhu, bagaimana khusyuk. Bagaimana dia itu ada, bagaimana dia berusaha untuk rindu kepada akhirat, cinta kepada Nabi. Itu banyak, itu praktek. Tapi dia hanya menggunakan dengan lidahnya. Jago. Jadi pakar ilmu tasawuf. Pakar ilmu tasawuf. Tapi belum seorang sufi. Lanjutannya, ma'akhuluwihi minal amali. Ia hanya bisa menghafal omongan para zuhad, akan tapi amalnya sepi. Akan tapi hatinya sepi dari amal. Maksudnya, sepi dirinya dari amal. Dia hanya pandai berbicara, pandai bercerita tentang keagungan tasawuf, kemegahan tasawuf, dengan perincian ilmu-ilmunya, khususnya tentang dhammud dunya. Kalau sudah bicara dhammud dunya, seolah-olah di rumahnya tidak ada 1 rupiah pun, seperti Nabi SAW. Akan tapi lihat, mandang orang pun adalah mandang rupiah. Orang datang pakai mobil dihormati, giliran pakai sepeda ibu. Bagaimana ahli tasawuf? Dia lupa bahasanya ana indal munkasirati qulubum. Kalau memang dia ahli tasawuf yang sesungguhnya, tentu dia lebih cinta kepada yang fakir daripada yang kaya. Ya, kalaupun ziarah kepada orang kaya-kaya saja yang melarat ditinggalkan. Adakah sufi seperti itu? Sufi tidak akan masuk tempatnya sultan. Sufi tidak akan masuknya ke tempatnya orang kaya kecuali untuk menasihati. Kalau hanya untuk merengek duit, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini tingkat tinggi semacam itu. Ini pendidikan untuk kita. Maka matamu itu mata apa nanti? Pandanganmu kepada orang itu apa yang kau menjadikan standar penilaian? Jika kita memandang kepada orang karena makna kasih dan cinta karena Allah, lihat akan adil. Kalau datang orang kaya kepadamu karena tanda kasihmu kepada Allah, engkau akan mengarahkan urusan rezekinya untuk Allah. Artinya apa? Engkau akan menjadikan orang kaya itu menjadi seorang dermawan tanpa harus berderma kepadamu. Lihat, ini zuhud. Biasakan seperti itu. Sebab kadang orang memacu orang kaya agar dermawan, di dalam hatinya terbetik apa? Makanya sedekah ke tempat ini. Itu sudah keluar dari budhammud dunya. Dia sudah tidak masuk, itu masih cinta dunia sebetulnya. Makanya sering kita ingin bahasanya ini. Kalau prinsipnya di tasawuf, ingin membawa orang kepada kemuliaan, ingin membawa orang kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu intinya dengan cara apapun. Sehingga perlu orang dipacu agar dermawan. Adapun kedermawanmu terserah di mana engkau akan berbuat baik. Engkau berbuat baik tidak harus denganku. Baik, ini adalah sufi tasawuf. Jadi tidak hanya di lidah teori, akan tapi ternyata dia paling melirik kepada dunia. Kalau sudah uang masuk ke sakunya, luarnya sulit lihat. Dia hanya pandai meminta tapi tidak pernah pandai memberi. Musibah. Kalaupun ada orang pandai memberi, tapi dia pun ternyata di dalam pemberiannya pun nanti ada pembahasan orang kaya. Kita pun memberi kadang-kadang siasat itu. Kalau dia memberi akan dianggap sebagai orang baik, dermawan, maka muncullah nama saya sebagai orang yang baik. Lah, ini lahan bisnis saya. Itu nanti saya bisa banyak link nanti karena saya menjadi orang dipercaya. Rupanya bersedekah hanya tujuannya itu nanti akan dibahas.
Jadi sedekah itu sendiri ternyata ada penyakitnya juga. Yang tidak sedekah berpenyakit, yang bersedekah pun ada penyakitnya. Maka kitab ini betul-betul menyelamatkan kalau orang membacanya. Wa ulai asyaddu ghururan mimman kana qablahum, ini lanjutannya. Wa haula, dan orang-orang yang hanya mengemas pandai berbicara kalamnya ahli zuhud. Pinter ngomong tok. Itu haulai asyaddu ghururan, lebih tertipu mimman kana qablahum, dibanding orang-orang yang sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ringkasnya bahwa nanti, atau dikatakan oleh Imam Ghazali, pada Imam Ghazali tentunya ini yang dibaca oleh Imam Ghazali, ada orang tertipu yang mereka menempatkan dirinya di pangkatnya orang ahli tasawuf dengan omongannya. Dia menempatkan dirinya sebagai guru sufi, apakah guru tarekah, kemudian dia berbicara tentang masalah tasawuf, tentang zuhud, tentang bughudud dunya, jangan sampai hubbud dunya, dengan lidahnya dan dikemas dengan indah, akan tapi dia tidak menggunakan omongannya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia membaca buku, menemukan kalimat ajib, kalimat bagus, dia bukan teringat dirinya yang harus membacanya. Wah, ini nanti untuk bahan ceramah besok, hebat nih. Allah, wah banyak orang-orang kayak gini. Lupa kalau dia juga orang. Jadi hanya melihat orang lain terus. Nah, ini awas, hati-hati. Di saat kita membaca buku, jangan sampai yang kebaca orang lain dulu, tapi bacalah untuk dirimu. Makanya waktu saya membaca buku ini sepintas, kita tidak pernah membaca buku ini sepintas ketua sepintas. Akhirnya setelah kita baca dari dalam, subhanallah, ini harus dibaca. Agar kita tidak tertipu di sini. Wajib dibaca. Coba naskahnya ruwet, naskahnya banyak bermacam-macam naskah. Ada kalimat-kalimat yang berbeda, tapi berbedanya tidak merusak makna. Hanya kemarin itu buku naskah yang pertama itu, subhanallah, salahnya tidak karu-karuan. Maka kita tinggalkan naskah itu, kita ambil naskah yang baru lagi. Baik, ini yang harus kita hadirkan. Kalian semua adalah calon-calon ulama insya Allah. Tapi jangan sampai penipu, pandai berbicara, tapi tidak bisa mengamalkan. Pandai dia mengemas kalimat-kalimat indah, khususnya dunia tasawuf. Coba kalau di Indonesia itu paling besar tuh makomnya ahli tasawuf. Orang punya majelis tuh yang ribuan itu jarang. Katanya udah kemas ribuan. Biarpun kayak apa itu bisa ribuan. Kalau masuk dunia torekoh. Makanya kalau dia berkhianat dengan satu orang sudah gede dosanya. Bagaimana berkhianat dengan ribuan orang? Tidak mustahil ada di antara yang hadir ini, anak-anak ini semuanya, pesantren ini, ada yang tiba-tiba diberi oleh Allah makom torekoh di dunia. Akan tapi lihat, jangan sampai tidak mendapatkan makom di akhirat. Ya, jadi ini orang tertipu. Jadi kalau berbicara dahsyat indah. Makanya masih ingat pertemuan yang lalu bahwa salah satu guru kami mengatakan bahwa di saat berceramah jangan hanya engkau memilih kalimat yang indah, hanya pengen dikagumi orang. Ada orang mengemas kalimat-kalimat yang indah-indah, mewah, hanya pengen dikagumi di mimbar saja. Termasuk ini, memilih kalimat-kalimat tentang buhdud dunya, hubbud dunya, dhammud dunya, tentang dunia-dunia dan hinanya dunia, tapi sebetulnya terbetik di dalam hatinya apa? Dia sendiri cinta dunia. Ada sebuah kisah nih penutup, kisah Imam Ghazali atau siapa yang menukil cerita ini. Ada seorang khatib hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Di dalam khutbahnya bercerita tentang menjadi orang dermawan. Salah satu yang hadir di majelisnya ya istrinya. Hendaknya kita bersedekah, hendaknya kita begini, hendaknya kita berbuat baik. Apa yang kita miliki kalau bisa kita berikan kepada orang lain yang butuh. Kalau ini, wah ceritanya Masya Allah. Jadi kalau orang baca menganggap bahwasanya dia adalah orang paling dermawan, paling baik, Masya Allah. Dan ini amal baik betul nih, subhanallah. Dikemas dengan kalimat indah, terpukau sampai istrinya pun terpukau. Dia masih menemui temu di masjid, rupanya istrinya di rumah sudah bagi-bagi rizkinya. Sampai pulang di rumah, mana barangku, mana ini? Abah, sudah saya bagi-bagi orang. Tapi Abah kan cerita, itu ceramah buat orang, buat kita. Ceramah buat orang, buat kita. Ceramah itu untuk orang, bukan untuk kita. Nah, ini kadang begitu yang harus kita. Jangan sampai kita tuh ceramah untuk orang. Kebalikannya, ceramah untuk kita. Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalatul Mu'awanah selalu mengatakan dengan wa'alaika ya akhi, wa'alaika ya akhi, hendaknya engkau. Beliau berkata, aku akan saya dudukkan di paling pertama. Aku yang paling pertama mendengar, seharusnya begitu. Bukan alaika ya akhi, orang lain yang kebayang, ini musibah. Masih ingat bicara tentang gunjing? Wah,
ceramah ini, jamaah dengar, awas gunjing itu jelek, faham dia masalah gunjing jelek. Sambil nyolek temannya, yang pakai kopiah merah tuh jago gunjing. Tuh, lah. Masih ngomongin jangan gunjing, dia enggak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ilmu selalu digunakan untuk orang, bukan untuk dirinya sendiri. Ini, biarpun kalamnya ahli zuhud yang dibaca, tapi ternyata dia membaca kalimatnya ahli zuhud, ahli tasawuf, ahli thariqah. Ilmu itu hanya untuk disampaikan ke orang, agar orang menduga kalau dia sudah punya sifat-sifat seperti itu. Padahal tidak. Sifat itu akan dimiliki kalau dia sudah berlatih. Riyadhah untuk dirinya sendiri. Mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk menghadirkan akhlak, sifat-sifat yang mulia, termasuk melatih benci dunia. Bagaimana menghilangkan, melatih agar kita bisa benci kepada dunia, agar melatih kita adalah hubbul akhirati. Itu perlu riyadhah dan praktek. Maka setelah itu akan terbentuklah satu karakter watak yang benar-benar cinta kepada akhirat dan benci dunia. Dan secara otomatis nanti tidak usah berbicara, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apalagi di saat berbicara, enggak berbicara pun orang sudah membaca. Rumah Nabi Muhammad, lihat sampai dikatakan oleh Imam Hasan Basri, cuman sayang sudah tidak ada rumah Rasulullah. Kalau seandainya orang itu melihat rumah dan perabotan Nabi Muhammad SAW, niscaya cukup melihat rumah dan perabotnya saja, orang akan belajar ilmu zuhud lebih dari jilid-jilid, kitab berjilid-jilid. Cuman sayang oleh sekelompok orang peninggalan Nabi dianggap sebab syirik dihilangkan. Coba kita bisa melihat rumahnya Rasulullah dan perabotnya, niscaya kita akan berpikir bahasanya, oh rumahku lebih bagus dari rumahnya Rasulullah. Padahal siapa beliau? Raja, semua raja pun patuh dan tunduk dengan Nabi SAW. Akan tapi ternyata bagaimana kesederhanaan beliau. Dan sekarang menyeru kesederhanaan Allah. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Dan orang punya mobil mewah dan rumah megah tidak zuhud. Bisa saja orang zuhud adalah memang bermobil mewah dan rumah megah. Akan tapi lihat, urusan hati itu sebetulnya memang benar. Kalau bahkan ada orang yang kelihatannya baju compang-camping, ternyata dia jauh daripada ilmu zuhud. Seperti yang kami ceritakan kemarin, Imam Hasan Basri pakai baju mewah, muridnya menegur, Imam, engkau sebagai imam ahli sunnah, kenapa pakai? Engkau sebagai imam ahli thariqah, ahli tasawuf, ibaratnya begitu. Kenapa engkau pakai baju seperti itu? Bajunya mewah. Ditegur oleh sang imam karena dia muridnya. Pakai baju compang-camping agar dianggap sebagai ahli tasawuf itu lebih sombong. Biasa saja. Kalau diberi oleh Allah mobil bagus, pakai mobil bagus. Akan tapi jangan sampai penilaian kita melalui mobil. Mungkin seorang ulama mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi terbaca dari perilakunya sangat kasih dan cinta kepada orang lemah. Masuk ke rumahnya dihormati seperti orang kaya. Lah ini biasanya ada. Kalau saya itu kelas kiai menengah ke atas harus pakai mobil mewah, rumah saya mewah. Jadi kalau orang-orang menengah ke atas ke sini ada kecocokan nanti. Giliran orang fakir datang naik musibah, entar suruh nunggu depan pintu saja. Tapi kalau orang kaya dimasukkan ke dalam musibah. Nah ini hubud dunyanya yang muncul, ketahuilah. Madhar dunia tidak jaminan orang itu adalah harus cinta dunia. Begitu sebaliknya. Maka yang harus dibenahi hati. Kalau sudah hati dibenahi, maka engkau akan selamat di saat fakir dan di saat kaya. Untuk urusan kita adalah keselamatan. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini saja. Sampai di sini, dan semoga Allah bisa memberikan kepada hati kita kesadaran pemahaman akan apa yang kita dengar, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga di saat Allah memilih kita untuk menjadi ulama-ulamanya, menjadi ulama-ulama yang benar selamat di dunia dan di Fatihah. Alhamdulillah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.